Di video kali ini, gua akan membahas alur cerita film lokal yang berjudul. Film ini menceritakan di mana ada sebuah keluarga muda yang sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi, dan mereka pun tertarik oleh iming-iming biar cepat sukses hanya dengan memiliki dan merawat uyul. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan sepasang keluarga muda bernama Ririn dan suaminya bernama Bima. Terlihat Ririn sedang mengeluhkan kondisi keuangannya yang tak kunjung membaik, padahal mereka sudah menikah selama hampir 2 tahun. Hal ini diketahui karena beberapa bulan yang lalu Bima telah di-PHK, dan sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Ririn pun menyarankan agar Bima coba meminjam sejumlah uang kepada adiknya yang diketahui jauh lebih sukses ketimbang mereka berdua. Hutang mereka berdua dengan beberapa teman juga semakin bertambah. Lebih parahnya lagi Ririn kerap kali didatangi oleh penagih hutang. Bima kala itu sempat menolak, karena sejujurnya ia baru saja meminjam sejumlah uang kepada adiknya itu. Namun mau tidak mau, ia harus menuruti permintaan si Ririn, karena hanya adiknya lah yang dapat membantu mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua langsung mengunjungi adiknya Bima. Di sini mereka berdua pun langsung berterus terang tentang kondisi keuangan mereka. Namun sayangnya, adiknya si Bima mengatakan bahwa ia tak bisa meminjamkan uang kepada mereka berdua, dikarenakan ia juga mempunyai hutang yang belum terbayarkan. Lalu datanglah istri dari adiknya si Bima yang memperkeruh suasana dengan memandang rendah keluarga Bima serta si Ririn. Lalu pada akhirnya karena merasa sakit hati dan masih punya harga diri, mereka berdua pun memutuskan untuk angkat kaki dari rumah sang adik. Sepulangnya dari sana, mereka pun mampir ke sebuah warung untuk sekedar membeli minum. Ia pun membicarakan kelakuan adiknya yang tak seperti biasanya. Bima merasa kalau adiknya seperti itu karena di saat itu ada istrinya. Namun tak disangka, wanita yang duduk di samping mereka berdua pun mendengarkan percakapan mereka tentang masalah keuangan mereka yang sedang sulit. Lalu tiba-tiba, wanita itu pun menyarankan agar mereka memelihara uyul. Namun di saat itu Bima masih tak percaya dan ragu apa yang dikatakan oleh wanita itu. Namun meski begitu, wanita itu tetap memberitahu bagaimana caranya agar Bima bisa mendapatkan peliharaannya tersebut. Begitu sampai di rumah, Bima pun mengatakan bahwa ia mulai tertarik dengan ucapan wanita tadi, dan berniat memeliharanya. Namun di saat itu Ririn merasa takut karena sudah menjadi rahasia umum, di mana kalau seseorang memeliharanya maka ia harus memberi makan dengan cara mengasihinya. Akan tetapi karena hutan dan kebutuhan semakin hari semakin meningkat, Bima pun terus meyakinkan si Ririn kalau memelihara uyul tidaklah susah. Mereka harus menganggap kalau uyul itu adalah momongan mereka sendiri. Ririn pun coba memberikan ide, bagaimana kalau nanti si uyul mau minta makan, mereka memberikan susu dari wanita lain sebagai induknya. Mendengar hal itu, Bima pun langsung menyetujuinya. Malam pun ditutup dengan keduanya yang melakukan aktivitas duniawi yang begitu syahdu. Di pagi harinya, Ririn didatangi oleh pemilik kontrakan, yang menagih uang kontrakan. Ririn pun berjanji kalau lusa ia akan melunasi uang kontrakannya. Pemilik kontrakan pun mendesak jika lusa mereka belum bisa membayar. Sebagai gantinya Ririn harus mau melakukan aktivitas duniawi, bersama pemilik kontrakan tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun langsung mendatangi seorang dukun dan menyampaikan niatnya untuk memelihara si uyul. Di sini Simbah pun mengatakan bahwa mereka harus siap dan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena sudah kepepet dengan kebutuhan, dan banyaknya hutang yang mereka miliki. Keduanya pun membulatkan tekadnya untuk memeliharanya. Kemudian Ririn pun disuruh untuk mengikuti ritual yang dikatakan oleh Simbah. Simbah juga mengetes kekuatan seruputannya yang setara dengan sedotan si uyul, agar Ririn tidak kaku ketika si uyul meminta makanan. Lantas setelah selesai melakukan ritual tersebut, Bima pun membayar biaya pembelian si uyul. Namun di sini Bima berkata, kalau ia tidak mampu membayar secara langsung, ia pun berjanji jika semua ini berjalan lancar, ia akan kembali untuk melunasi kekurangannya. Kemudian Simbah pun berbisik tanpa sepengetahuan si Ririn. Ia pun mengatakan kepada Bima, bagaimana kalau sebagai ganti pembayarannya, istrinya harus mau melakukan aktivitas duniawi bersamanya. Bima pun langsung menyetujui karena sudah kepepet. Simbah pun kemudian memberikan beberapa peralatan untuk langsung mereka lakukan setibanya di rumah. Lantas setibanya di rumah, mereka pun langsung melakukan pemanggilan. Lalu setelah muncul, Bima pun langsung menyuruh si Ririn untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, si uyul pun datang dan memberikan sejumlah uang kepada Bima sebanyak 1 kantong penuh. Mereka pun merasa senang dan kegirangan. Lantas keesokan harinya, Bima dan Ririn pun memanggil seorang ibu, untuk membantunya merawat dan mengasihi putranya. Namun Bima tidak mengatakan bahwa putranya itu adalah seekor uyul, namun mereka menjanjikan gaji yang sangat besar, yang membuat si ibu tadi tidak bisa menolaknya.
Lantas setelah si ibu menerima uang, ia pun berniat untuk langsung melakukan pekerjaannya. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar, dan melakukan tugasnya sebagai suster. Namun betapa terkejutnya si ibu, ternyata yang harus ia kasih makan adalah seekor uyul. Uyul pun tanpa berpikir panjang langsung menyeruputnya. Namun sayangnya si ibu langsung berpulang, dan akhirnya diketahuilah, kalau makanan yang uyul mau hanyalah milik si Ririn alias ibunya sendiri. Dan akhirnya mau tidak mau, Ririn pun kini harus turun tangan. Singkat cerita, beberapa bulan pun kini sudah berlalu, dan di sini Bima pun mengatakan kalau dia masih punya hutang kepada Simbah. Ririn pun terkejut, karena ia tidak tahu menau tentang hutang tersebut. Bima pun menjelaskan bahwa hutangnya kepada Simbah harus memberikan kue nastar milik si Ririn untuk dicicipi oleh Simbah. Ririn pun terkejut dan marah kepada Bima, namun pada akhirnya setelah perdebatan panjang, Ririn pun menyetujui permintaan tersebut dengan perasaan yang sangat kecewa. Pada keesokan harinya, Simbah pun datang dan langsung masuk ke dalam kamar untuk melakukan aktivitas duniawi bersama si Ririn. Bima pun hanya duduk termenung sembari mendengarkan suara Simbah dan Ririn yang sedang asik melakukan aktivitas duniawi. Dan setelah selesai, Simbah malah membuat syarat tambahan untuk mengizinkannya untuk datang kemari lagi. Jika ia menginginkan Ririn kembali lagi, jika Bima tak mau mengizinkannya, maka siap-siap dia akan kembali jatuh miskin. Lantas di malam harinya, Ririn pun bermimpi kalau dirinya kembali melakukan aktivitas duniawi bersama Simbah. Lalu pada pagi harinya, Ririn malah berkata kepada Bima, untuk jangan lupa menjadwalkan dirinya kembali melakukan aktivitas duniawi bersama Simbah. Dan ternyata bukan hanya Simbah yang nagih, Ririn malah ikut kesemsem sama prosneling Simbah yang kuatnya kayak tiang pancang. Si berpindah ke suatu rumah, kala itu terlihat sang istri yang sedang menghitung uang gajinya. Ia pun merasa kalau keuangan mereka tidak cukup untuk bulan ini. Ia pun meletakkan uang tersebut ke dalam lemari. Namun beberapa saat kemudian Uyul dan Bima datang untuk mengambil uang tersebut. Di sisi lain Pak RT dan wakilnya sedang mengadakan ronda di hari itu. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan warga, dan segera menuju ke sumber suara tersebut, dan ternyata suara tersebut berasal dari pasangan yang tadi. Karena uangnya hilang secara tiba-tiba, Pak RT dan wakilnya pun coba menenangkan mereka, dan berjanji akan mencari pelaku yang mencuri uang mereka. Scene berpindah kepada Bima dan Ririn. Saat itu mereka sedang bertemu dengan adiknya dengan mengendarai mobil baru. Adik Bima pun terkejut, karena yang keluar dari dalam mobil adalah kakaknya. Bima dan Ririn pun menemui adiknya dengan tujuan untuk melunasi semua hutang yang sudah mereka pinjam. Di sisi lain Pak RT dan wakilnya terlihat sedang dikerjai oleh si Uyul. Mereka pun mencari dan mengejar si Uyul, namun mereka berdua tak sanggup menangkapnya. Lantas pada keesokan harinya, terlihat Ririn yang akan pergi arisan bersama teman-teman sosialnya. Setelah Ririn pergi, datanglah Siti alias istri dari adiknya ke rumah si Bima. Tujuan Siti datang ke rumah Bima adalah untuk meminjam uang padanya. Untuk membalas rasa sakit hatinya, Bima pun mau meminjamkan uang tersebut, namun dengan satu syarat, di mana Siti tak perlu mengembalikan uang itu, jika ia mau melakukan aktivitas duniawi bersamanya. Tak disangka ternyata Siti menerima permintaan si Bima, dan mereka pun langsung melakukan aktivitas duniawi di saat itu juga. Sialnya, Ririn yang baru saja jalan, ternyata kembali pulang untuk mengambil dompet yang ketinggalan. Ririn pun melihat jelas apa yang sedang dilakukan Bima bersama Siti. Ririn yang kecewa langsung mengambil golok untuk memulangkan Siti dan Bima ke dunia boneka. Lalu setelah melakukan aksinya, si Uyul datang dan meminta makan kepada si Ririn. Anehnya setelah Ririn selesai memberikan makan, ia malah merasa kesakitan, dan pada akhirnya ia pun malah berpulang ke dunia boneka. Dan ternyata ada satu syarat yang harus dipertahankan oleh si Bima, yaitu Bima dilarang untuk melakukan aktivitas duniawi dengan orang lain. Karena jika itu dilakukan, maka sama dengan ia mengubah indukannya si Uyul. Dan siapapun yang bukan indukannya, maka akan pulang setelah diseruput oleh si Uyul. Dan film pun selesai.